Bab 1671. Waktu berlalu begitu cepat. Baru 2 hari berlalu. Chen Yuan merasa sedikit gelisah selama 2 hari terakhir, dan selalu merasa ada sesuatu yang terlewatkan. Saat ini, sebuah notifikasi sistem tiba-tiba terdengar di benaknya. Ding! Host mengikat Lin Sutong, si penjilat anjing. Sistem belum mendeteksi keberadaan tanda kehidupan. Si penjilat anjing telah dianalisis dan dinilai oleh sistem, dan mungkin sudah jatuh sekarang. Ding! Karena si penjilat anjing telah menembus puncak Kaisar Dewa, dan merupakan raja dari anjing penjilat host, karena kesalahan host, si penjilat anjing jatuh, dan poin penguatan host 100 miliar poin akan dikurangi. Poin penguatan host yang tersisa saat ini, 120.900 triliun poin. Notifikasi sistem terdengar di benaknya. Wajah Chen Yuan tiba-tiba membeku. Tak disangka, Lin Sutong akhirnya jatuh. Lupakan saja, mari kita hapus semua dendam dan keluhan masa lalu. Mulai hari ini, kau tidak berutang apapun padaku, dan aku tidak berutang apapun padamu. Sejak saat itu, sebab dan akibat saling meniadakan. Seperti pepatah, kematian itu seperti lampu yang padam. Sudah saatnya melepaskan semua dendam dan keluhan di masa lalu. Tentu saja, Chen Yuan tidak tahu bahwa Lin Sutong tidak mati, tetapi terlahir kembali melalui jantung alam semesta. Tetapi nilailah menurut aturan sistem. Dalam situasi ini, Lin Sutong memang telah mati sekali. Esensi dan darah habis, jiwa terpisah dari tubuh, dan tubuh fisik mati. Ini memang kematian. Tetapi dia terlahir kembali dari cangkang, yang merupakan situasi lain. 2 hari kemudian, Chen Yuan membawa Lan Xingyue untuk bersaksi, dan Lan Xingyue berhasil menembus tahap menengah Sein Dao Surgawi. Dewa 9 teratai iri padanya. 5 hari kemudian, Chen Yuan membawa Baiyu 11 untuk mengajarkan Dao, dan berhasil menembus tahap menengah Sein. Dewa 9 teratai iri. 10 hari kemudian, Chen Yuan membawa Xiao Ruoyu untuk membuktikan jalan tersebut dan berhasil menembus tahap awal seorang suci. Jiulian menjadi iri. Sebulan kemudian, Sui Mengrou, Dewi Tianxiong, Yao Xiaoqi, Dewi Zilan, Long Yan, Suan Yuan Duo berhasil membuktikan Tao dan menjadi seorang suci. Tepat di depan mata Dewa Jiulian. Hatinya campur aduk tanpa alasan, dan dia sangat kesal dan dia tidak berniat untuk kembali berlatih. 3 bulan kemudian, Ye Han, Su Lele, Gao Suanyin, Zhao Yuqi, Qin Bingsui, Chu Yumo, Qian Mengmeng, He Ziying, Zhou Ruoxi, Wang Mengmeng, Yue Lingsuang, Wei Ziling, Qin Wushuang, Qin Qian, Yao Qingtan, Niwen Xiuzi, Jiang Manying, Tina Morgan, dan lainnya telah berturut-turut menyatakan diri dan menjadi suci. Puluhan gadis yang dikelilingi Chen Yuan semuanya telah menjadi suci. Banyak dari mereka dulunya adalah manusia biasa. Jika bukan karena bantuan Chen Yuan, mereka mungkin bahkan tidak akan mampu menembus ke tingkat langit berbintang. Tetapi Chen Yuan bersikeras membuat mereka semua menyatakan diri dan menjadi suci dengan segala cara. Dia pasti membayar harga yang sangat mahal. Dewa Jiulian harus mengakui kali ini, dia benar-benar iri. Apa yang ingin kau ungkapkan, Chen Yuan? Apakah kau ingin mengatakan bahwa selama kau bergaul denganku, bahkan seekor babi pun bisa terbang? Meskipun sangat menyedihkan, tetapi tidak diragukan lagi bahwa ini adalah kebenaran. Demi membantu para gadis di sekitarnya untuk berkembang, Chen Yuan benar-benar mengerahkan segala upaya, bahkan lebih fokus daripada meningkatkan level kultivasinya sendiri. Di mata orang lain, dia tampak bodoh, dan ini hanyalah kontribusi tanpa pamrih. Bahkan para gadis ini pun terharu. Tapi mereka tidak tahu. Chen Yuan telah mendapatkan 50 triliun poin peningkatan setelah menjalankan serangkaian prosedur ini. Poin penguatan yang tersisa saat ini, 620.900 miliar poin penguatan. Waktu berkedip. 2,5 tahun lagi berlalu. Sejauh ini, diameter benda langit berbentuk telur raksasa telah meluas hingga juta tahun cahaya. Benda langit berbentuk kubah biru langit secara bertahap berubah menjadi ungu langit, dan kemudian berubah menjadi hitam pekat. Benda langit hitam pekat itu seperti lubang hitam raksasa. Dan itu lebih menakutkan daripada objek lubang hitam biasa. Ekspansi yang luar biasa cepat. Mulai melahap langit berbintang alam semesta dengan gila-gilaan. Kecepatannya semakin cepat, dan telah di luar kendali. Ini juga berarti bahwa evolusi alam semesta awal telah mencapai tahap akhir. Selama tahap ini berhasil dilewati, alam semesta mini akan berhasil berevolusi. Sejauh ini, sudah ada lebih dari orang suci Dao Surga yang berhasil membuktikan diri di alam semesta awal. Ini semua berkat ramuan emas 9 putaran yang dimurnikan oleh Peri Danyin. Latihlah sekelompok orang kuat dari berbagai ras yang terjebak di puncak Kaisar Dewa hingga mencapai alam dewa penguasa alam semesta.
Selama orang-orang kuat ini menembus alam dewa penguasa alam semesta, mereka dapat langsung membuktikan jalan dan menjadi suci. Kekuatan mereka meroket. Tentu saja, mereka juga melewati banyak kesulitan dan ujian sebelum akhirnya berhasil bergabung dengan kuil asap. Kemudian, di bawah tatapan iri para ahli lainnya, mereka naik ke alam atas. Hanya dalam 5 tahun, orang suci surga telah lahir di alam semesta ini. Kecepatan perkembangannya sangat cepat. Melihat jumlah orang suci Dao Surgawi semakin mendekat, Peri dan Yin juga sangat termotivasi. Hari ini, Chen Yuan mengagumi keterampilan menari yang dilatih keras oleh putri-putri dari berbagai dinasti dan putri-putri dari keluarga bangsawan. Tiba-tiba kepalaku sakit. Bab 1672. Bagaimana kau bisa tumbuh begitu cepat? Hanya dalam beberapa ratus tahun, kau telah tumbuh hingga mampu memutasi alam semesta iblis dan membina para santo surga. Namun, ingatan jiwa yang tersisa tidak lengkap, dan hanya sejumlah kecil gambar ingatan yang dapat ditemukan. Tampaknya ada beberapa hal yang sangat penting yang terlewatkan. Mungkinkah kau ingin melahap alam semesta di masa kehancuran, dan menggunakan kekuatan alam semesta alami untuk dengan cepat menyelesaikan evolusi alam semesta kecil yang bermutasi? Jika kau benar-benar diizinkan untuk menyelesaikan langkah ini, bukankah akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan? Wajah Kaisar Yuyao menjadi gelap. Untungnya, kali ini dia mengakhiri pengasingannya dan secara pribadi menanyakan tentang manajemen internal kantor pengawasan. Dan menemukan pengawas tingkat bijak internal, yang telah dibawa pergi oleh jiwa. Kelalaian seperti itu menarik perhatiannya. Dia tidak menyangka akan mengikuti petunjuk dan menemukan rahasia seperti itu. Sangat bagus. Sebuah bitah jahat yang tumbuh dengan cepat. Dan secara tidak sengaja menemukan alam semesta yang telah memasuki masa kehancuran. Ketika alam semesta hancur, hampir tidak ada tanda-tanda, dan tidak ada masalah sama sekali dari lautan kekacauan di luar. Selain itu, laju aliran waktu lautan kekacauan dan alam semesta berbeda 100 kali lipat. Jadi bahkan Kaisar Suci Dao Surgawi, atau bahkan Kaisar Suci Dao Surgawi, hanya bisa menyadarinya kemudian. Tetapi jika kita dapat menemukan alam semesta yang telah memasuki periode kehancuran lebih awal, dengan kekuatan basis kultivasi saya dapat dengan paksa menerobos ke alam semesta, membunuh bidah, dan merebut jantung alam semesta, seharusnya tidak menjadi masalah. Jantung alam dan alam semesta layak berada di tangan saya sendiri. Pencarian ingatan telah berakhir. Klon King Kong dan jiwa sisa tidak lagi dapat menahan rasa sakit akibat terkoyaknya jiwa. Boom! Jiwa sisa itu hancur menjadi abu dan benar-benar musnah. Pada saat ini, pikiran Chen Yuan terasa seperti sedang berjuang melawan rasa sakit. Ding! Terdeteksi bahwa tubuh ketiga tuan rumah telah menghilang, menyebabkan kerusakan pada sumber jiwa tuan rumah. Sang pemilik dapat mengonsumsi 1000 miliar poin peningkatan untuk memperbaiki sumber jiwa yang hilang. Bolehkah saya bertanya apakah pemilik mengonsumsinya? Mengonsumsinya. Ding! Setelah dikurangi 1000 triliun poin peningkatan milik host, poin peningkatan yang tersisa pada host saat ini adalah 619.900 triliun poin peningkatan. Ding! Memperbaiki. Perbaikan selesai. Seketika, rasa sejuk menyelimuti pikiran Chen Yuan. Sakit kepalanya yang semula seperti tusukan jarum, langsung hilang. Jika itu orang lain, kehilangan avatar Raja Bijak, sumber jiwa pasti akan rusak parah. Mungkin kekuatannya akan turun tajam, dan tidak akan pulih dalam waktu singkat. Tapi Chen Yuan pulih hanya dalam 10 detik. Kaisar Chen Yuan, apakah Anda baik-baik saja? Tanya seorang putri cantik dari kerajaan beradab tingkat 7 dengan penuh perhatian. Saya baik-baik saja, kalian lanjutkan bermain musik dan menari. Chen Yuan melambaikan tangannya dengan santai. Di permukaan, dia terus menikmati pertunjukan bakat yang dipersembahkan oleh para putri dari berbagai kerajaan. Tapi sebenarnya, dia sudah mulai merenung. Menurut situasi saat ini, avatar ketiga telah jatuh, dan telah bertemu lawan yang tidak bisa ditandinginya, dan bahkan tidak bisa melarikan diri. Karena avatar ketiga berada di lautan kekacauan yang jauh, transmisi kesadaran terhambat, dan itu hanyalah upaya untuk menjaga frekuensi yang sama dengan pikiranku setiap saat, jadi aku tidak bisa mengetahui dengan jelas apa yang terjadi padanya. Tapi bisa ditebak bahwa itu pasti terkait dengan kekuatan aliansi kota semesta. Mungkin itu Raja Suci Surga, atau Kaisar Suci Surga, atau bahkan Kaisar Suci Surga sendiri. Avatar ketiga memilih Yuan Shen untuk meledakkan dirinya sendiri, mungkin karena dia takut jiwanya dicari oleh pembangkit tenaga tingkat tinggi, yang akan menyebabkan semua rahasiaku terungkap. Tapi bahkan jika dia meledakkan dirinya sendiri, itu tetap akan menakutkan ular. Tidak ada yang tahu cara apa yang dimiliki pembangkit tenaga teratas di alam semesta berdimensi tinggi, tetapi pasti tidak sederhana. Aku hanya bisa mempertimbangkan skenario terburuk. Mungkin semua rahasiaku telah terungkap sekarang.
Mungkin tidak lama lagi seorang ahli teratas di alam semesta berdimensi tinggi akan datang untuk membasmiku. Sepertinya laju evolusi alam semesta awal harus dipercepat. Kaisar Ji, Taichu, Gu Xiao, Xuanling, Xiao Chong, cepat beritahu saya bahwa dalam 1 jam lagi, Kaisar ini akan mengadakan pertemuan semua klan. Semua murid Kuil Yanshen dan para patriark dari semua klan, baik melalui tautan video maupun secara langsung, harus berpartisipasi dalam pertemuan ini tanpa syarat. Pertemuan ini terkait dengan kelangsungan hidup krisis kosmik. Jadi kita harus memberitahu semua orang. Baik, Kaisar Agung. Setelah menerima perintah Chen Yuan, hampir semua dari 800 murid suci Kuil Yanshen tiba di Kuil Yanshen dengan kecepatan luar biasa. Selain itu, konferensi video langsung juga dengan cepat menghubungkan para patriark dari ras-ras utama di alam semesta. Seluruh alam semesta dimobilisasi dalam pikiran Chen Yuan. Dengan cepat, pertemuan dimulai. Chen Yuan duduk di kursi utama Kuil Yanshen, dan 800 murid suci duduk di lantai bawah. Semuanya, saya punya kabar buruk untuk disampaikan. Kaisar ini dapat merasakan bahwa alam semesta ini telah mulai binasa dengan kecepatan yang dipercepat. Mungkin tidak akan beberapa ratus ribu tahun lagi, mungkin tidak akan lama lagi sebelum alam semesta akan runtuh sepenuhnya dan berubah menjadi ketiadaan. Ada satu hal lagi. Sebuah kekuatan super besar dari Laut Kekacauan telah menemukan alam semesta kita yang akan segera hancur, dan sedang bersiap untuk menjara asal-usul alam semesta sebelum alam semesta hancur. Ini pasti akan menyebabkan percepatan kehancuran alam semesta, dan sejumlah besar kekuatan asli yang meluap ketika alam semesta hancur juga akan hilang. Semua orang harus mulai bersiap lebih awal. Kalian sekarang adalah orang suci surga dan dapat melindungi diri sendiri ketika alam semesta runtuh. Keabadian, mungkin kalian dapat merebut sebagian dari asal mula alam semesta dan membiarkan kekuatan kalian sendiri mengalami lompatan kualitatif. Ini sebenarnya adalah kesempatan bagi orang suci surga. Karena masalah ini tidak dapat diubah, Kaisar ini telah memutuskan untuk meningkatkan jumlah murid yang direkrut oleh Kuil Yanshen. Mulai sekarang, tidak peduli ras atau jenis kehidupan kalian, selama kekuatan kalian menembus puncak Kaisar, kalian dapat menerima satu ramuan emas 9 putaran gratis di Istana Yanshen, bantu dia membuktikan posisi Dewa Penguasa Alam Semesta. Jika kalian berhasil menembus ke tingkat Dewa Penguasa Alam Semesta, atau jika kalian sudah menjadi orang kuat di tingkat Dewa Penguasa Alam Semesta, dan secara sukarela bersumpah setia kepada Kuil Asap, Kaisar akan memberikan tempat kenaikan dan membantu kalian menjadi seorang suci. Ini adalah kesempatan terakhir bagi semua orang untuk menyelamatkan diri sebelum malapetaka datang. Kuharap kalian dapat menghargainya. Ucapan Chen Yuan. Seketika, semua ras di alam semesta terkejut. Malapetaka semakin dekat, dan akan datang lebih cepat dari jadwal. Ini jelas akan menyelimuti pikiran semua orang dengan bayangan kelam. Namun, syarat untuk bergabung dengan Kuil Asap benar-benar telah dirilis. Hal ini membuat semua ahli tingkat Kaisar Dewa merasa sangat gembira di dalam hati mereka. Mereka sudah lama ingin bergabung dengan Kuil Asap. Kuil Yanshen saat ini, dengan 800 orang suci berkumpul, seberapa kuatkah itu? Sayangnya, standar masuk Kuil Yanshen selalu sangat ketat. Item penilaiannya bahkan lebih menyimpang. Bahkan 2,5 tahun yang lalu, banyak dewa kosmik memiliki bayangan psikologis pada item penilaian ini. Siapa sangka tiba-tiba dirilis sekarang. Kaisar Chen Yuan benar-benar peduli pada rakyat jelata. Demi menyelamatkan lebih banyak nyawa, dia tidak hanya memberikan berbagai macam warisan tingkat atas secara cuma-cuma, tetapi sekarang dia bahkan memberikan ramuan emas tingkat 9 secara cuma-cuma. Bab 1673. Cepat. Isi pertemuan yang diadakan oleh Kaisar Chen Yuan menyebar dengan kecepatan luar biasa. Hampir dalam waktu kurang dari sehari. Langsung menyebabkan alam semesta bergejolak. Banyak pembangkit tenaga puncak Kaisar Dewa dari berbagai ras yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun telah muncul satu demi satu. Semuanya terlahir kembali satu per satu. Apakah pil ilahi tertinggi tingkat 9 dibagikan secara gratis? Adakah yang lebih gila dari ini? Selama Anda menembus penguasa Dewa Alam Semesta, Anda dapat naik untuk menyatakan Dao. Nima ini keterlaluan. Terlalu gila. Sangat menyimpang. Jika sebelumnya, semua orang pasti tidak akan mempercayai berita semacam ini. Tetapi perkembangan Kuil Yanshen dalam 5 tahun terakhir dapat dikatakan jelas bagi semua orang di alam semesta. Sebanyak dewa kosmik melesat di tempat. Video kenaikan diunggah ke jaringan bintang alam semesta. Dan telah dikonfirmasi oleh semua kelompok etnis. Tidak ada pemalsuan. Setelah murid-murid Kuil Yanshen membuktikan jalan mereka dan menyucikan diri, kekuatan suci yang menakutkan yang ditampilkan oleh alam bawah begitu kuat sehingga di luar imajinasi. Ini juga benar. Saat ini, tidak ada lagi ras yang meragukan latar belakang dan kekuatan Kuil Yanshen.
Setiap janji yang dibuat oleh Kaisar Chen Yuan dapat dipenuhi. Prestise Kaisar Agung telah meningkat ke tingkat yang tak tertandingi. Saat ini, di hamparan bintang yang tandus di mana kehidupan sangat langka dan peradaban belum menyentuhnya, sebuah kepompong merah besar mengambang di kehampaan. Setelah 2,5 tahun masa kehamilan, tiba-tiba sebuah celah terbuka. Dalam sekejap, napas bawaan misterius keluar dari celah tersebut. Langit berbintang dari alam semesta yang semula tandus. Ratusan ribu planet di dekatnya, di bawah sapuan aura bawaan ini, semuanya mulai berubah secara drastis. Bunga-bunga bermekaran di planet tersebut segera berubah menjadi lautan bunga. Ketika sebuah planet tertutupi oleh lautan bunga berwarna-warni, semua planet di belakangnya juga dikelilingi oleh lautan bunga. Bahkan ruang hampa pun telah ditumbuhi bunga-bunga indah. Napas kehidupan yang tak berujung seolah merayakan kelahiran kehidupan luar biasa tertentu. Akhirnya, kepompong merah besar itu benar-benar hancur. Aku melihat seorang wanita cantik dengan kulit seputih salju, kulit selembut krem, tanpa noda debu, keluar dari kepompong. 3.000 benang hitam turun vertikal. Mata yang cerdas, sosok yang indah. Dia seperti peri yang diasingkan yang keluar dari misteri kuno. Detik berikutnya, wanita itu mendongak ke langit berbintang. Tiba-tiba, kehampaan bergetar hebat. Teratai emas yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari galaksi. Satu demi satu, energi ungu purba turun. Dalam sekejap, energi itu mengalir ke tubuh wanita itu. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, 108. Ketika semua 108 ki ungu purba mengalir ke tubuh wanita itu, dengan aura kultivasinya, dia langsung melesat ke puncak semi-Sein. Benar-benar tak terhentikan. Hebat, Guru, Anda benar-benar memurnikan jantung alam semesta, dan menyatu sempurna dengan jantung alam semesta, dan berhasil berevolusi menjadi tubuh Dao bawaan Hong Meng yang abadi dan kekal. Selama kau melangkah keluar dari alam semesta sekarang dan pergi ke kedalaman laut kekacauan, kau dapat langsung menyerap energi asal kekacauan, menggunakan energi asal kekacauan untuk membentuk tubuh suci tertinggi, dan kau dapat langsung membuktikan Dao dan menjadi suci. Kau memiliki 108 ki ungu primordial, dan kecepatan kultivasimu di masa depan akan lebih dari 100 kali lebih cepat daripada para santo surgawi biasa. Dengan jantung alam semesta, itu akan kali lebih cepat daripada para santo biasa. Mungkin, Guru, kau dapat dianggap terlahir kembali sepenuhnya sekarang. Selama kau memanfaatkan kekuatan jantung alam semesta dengan baik, di masa depan, apalagi Kaisar Surga, bahkan Dewa Sejati Kehampaan pun mungkin. Roh Mutiara Penciptaan mengucapkan selamat dengan gembira. Benarkah? Mutiara kecil, apakah aku benar-benar terlahir kembali sepenuhnya? Lin Sutong melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah cermin air muncul di depannya. Lihatlah dirinya di cermin. Lin Sutong terksenjing. Sosok ini tidak hanya sangat cantik, tetapi juga sangat berbeda dari penampilannya sebelumnya. Sama sekali tidak mirip. Intinya, bahkan napas jiwanya pun telah berubah sepenuhnya. Penampilan para pembangkit tenaga kosmik pada umumnya mudah diubah, tetapi napas jiwa tidak dapat diubah. Seorang pria kuat yang telah mencapai tingkat dewa penguasa alam semesta tidak akan pernah memperhatikan penampilannya, yang perlu dia lakukan hanyalah membedakan napas jiwa di tubuhnya. Jangan pernah meninggalkan asal-usulnya. Inti jiwa tidak akan pernah berubah. Tapi sekarang Lin Sutong bahkan telah mengubah nafas jiwanya, selama dia tidak mencari jiwanya atau memeriksa ingatannya. Bahkan jika Anda adalah Kaisar Bijak Dao Surgawi, Anda mungkin tidak akan mengenali siapa dia sebelumnya. Mengubah nafas jiwa asli adalah fungsi unik dari jantung alam semesta. Hebat, aku benar-benar berbeda. Sekarang aku pergi ke kakak Chen Yuan, dia pasti tidak akan mengenaliku, aku akhirnya bisa muncul di depannya dengan identitas baru. Mulai hari ini, namaku Tong Ling. Awalnya, dia ingin dipanggil Tong Suling, tetapi ketika dia berpikir untuk membaca namanya terbalik, dia bisa dikenali dengan mudah. Hapus saja kata di tengah dan sebut saja Tong Ling langsung, agar tidak ada yang mengira itu Lin Sutong. Guru, prioritas utama Anda saat ini adalah pergi ke laut kekacauan dan menggunakan sumber kekacauan untuk membentuk tubuh suci. Bisakah Anda mengesampingkan urusan anak-anak Anda untuk sementara waktu? Setelah Anda disertifikasi dan disucikan, tidak akan terlambat untuk kembali dan jatuh cinta. Dengan kemampuanmu saat ini, kau bisa langsung menembus ke Raja Bijak Dao Surga, atau bahkan Raja Bijak Dao Surga. Roh Mutiara Keberuntungan tak kuasa membujuk. Tidak, aku telah menunggu hari ini selama lebih dari 300 tahun. Aku harus bertemu dengan saudara Chen Yuan terlebih dahulu. Kata Lin Sutong dengan wajah keras kepala. Mutiara Penciptaan menepuk dahinya, merasa seperti akan muntah darah. Baiklah, Guru, kau boleh pergi menemuinya, tetapi kau harus segera pergi ke laut kekacauan untuk membuktikan jalan setelah menemuinya. Baik, aku tahu.
Dengan lambaian tangan Lin Sutong, sebuah retakan langsung terbuka di kehampaan alam semesta. Dia segera bergerak menuju medan bintang manusia. Apakah kau sudah mendengar bahwa, untuk melawan invasi musuh asing, Kaisar Chen Yuan telah memutuskan untuk membagikan pil emas 9 tingkat secara gratis. Siapapun yang berada di atas puncak Kaisar Dewa dapat pergi ke kuil asap untuk mendapatkannya secara gratis. Jika kau adalah dewa penguasa alam semesta, selama kau bersumpah setia kepada kuil Yanshen dan menjadi murid kuil Yanshen, kau bisa langsung mendapatkan kuota kenaikan, dan kau bisa membuktikan jalan dan menjadi seorang suci dengan bantuan Kaisar Chen Yuan. Di sebuah planet manusia dengan peradaban tingkat 7. Lin Sutong baru saja kembali ke medan bintang bumi, dan mendengar banyak orang kuat membicarakannya. Dan ada diskusi hangat mengenai masalah ini di Starnet. Apakah sisi alam semesta ini akan diserang oleh musuh asing, ataukah itu adalah seorang pria yang sangat kuat dari Laut Kekacauan? Saudara Chen Yuan telah berkorban terlalu banyak untuk melindungi alam semesta ini. Dia hampir tanpa pamrih mengabdikan segalanya untuk dirinya sendiri. Aku ingin membantunya. Jika aku bisa bergabung dengan kuil asap, aku bisa kembali kepadanya dengan cara yang sah. Lin Sutong bergumam pada dirinya sendiri. Guru, itu sama sekali tidak mungkin. Anda telah mengintegrasikan jantung alam semesta, jadi Anda tidak perlu membuktikan jalan Anda menuju penyucian di alam semesta berdimensi tinggi. Jika Anda benar-benar melakukan ini, Anda malah akan terikat oleh alam semesta berdimensi tinggi. Bahkan kekuatan jantung alam semesta akan digunakan oleh alam semesta berdimensi tinggi, jadi jangan mendahulukan kereta daripada kuda. Bab 1674. Zuling kecil menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Tapi tidak apa-apa jika dia tidak mengatakan itu, Lin Sutong menjadi lebih tertarik untuk bergabung dengan kuil Yanshen setelah mengatakan itu. Dia sekarang telah menyatu dengan jantung alam semesta. Dapat dikatakan bahwa dia sangat berbakat dan memiliki potensi tak terbatas. Begitu dia bergabung dengan kuil asap, dia pasti akan segera menonjol. Kali ini, jika dia dapat menarik perhatian Chen Yuan sebagai seorang jenius yang tak tertandingi, dan saling mengenal lagi, saling mengenal, dan saling mencintai, bukankah itu yang selalu dia impikan? Dan hanya setelah bergabung dengan kuil Yanshen, Chen Yuan akan lebih mempercayainya. Kalau tidak, siapa yang akan mempercayai orang asing tanpa alasan? Baiklah, Zuling kecil, aku hanya ingin pergi menemui kakak Chen Yuan, jangan terlalu gugup. Ayo ikuti para pembangkit tenaga kosmik dari berbagai kalangan dan pergi ke kuil asap. 3 hari kemudian, Lin Sutong bersembunyi di antara sekelompok kaisar kosmik, mengambil susunan teleportasi bintang, dan datang ke markas kuil Yanshen. Markas kuil Yanshen saat ini seperti benua buatan manusia dari peradaban tingkat 9. Dan mendapat berkah dari kekuatan 800 orang suci surgawi. Benua ini sangat berbeda dari planet beradab biasa. Di benua planet biasa, seorang pembangkit tenaga tingkat dewa dapat menghancurkan planet menjadi berkeping-keping dengan satu pukulan. Tetapi di markas kuil asap, Anda, seorang pembangkit tenaga tingkat dewa, bahkan tidak dapat menghancurkan satu batu bata pun. Di bawah selubung kesucian, Kaisar Dewa Kosmik ditekan hingga hampir tidak berbeda dengan orang biasa. Mungkin dewa penguasa alam semesta masih memiliki sedikit kekuatan penghancur. Ketika Lin Sutong datang ke kuil Yanshen, melihat gerbang kuil yang megah dan agung, puluhan ribu kaisar dewa alam semesta sebenarnya berdesakan di sana. Dia sangat tercengang. Bukankah pembangkit tenaga tingkat kaisar dewa adalah keberadaan yang sangat langka di alam semesta? Mungkin hanya ada beberapa lusin orang dalam ras besar. Kapan kaisar dewa alam semesta memiliki begitu banyak? Bagaimana mungkin ada lebih banyak orang daripada siswa baru? Kelompok wuyang-wuyang yang berwujud aneh. Semua ras. Aku khawatir kaisar dewa dari seluruh alam semesta ada di sini. Mengapa kaisar pemula peringkat pertama juga ada di sini? Lin Sutong belum berbicara. Di sebelahnya duduk seorang kaisar dewa alam semesta tingkat puncak dari ras bermata tiga yang tak kuasa menahan keluhannya. Saudaraku, aku tidak tahu. Meskipun Kaisar Chen Yuan hanya mengatakan bahwa mereka yang berada di atas puncak Kaisar Dewa dapat menerima ramuan emas 9 putaran secara gratis, tetapi tempat ini diselimuti cahaya suci, dan energinya sangat murni. Dari waktu ke waktu, akan ada para santo yang naik ke alam atas. Ada banyak teknik rahasia tingkat tinggi yang dapat dipraktikkan secara gratis, sehingga banyak pembangkit tenaga Kaisar Dewa tingkat rendah hanya pindah ke sini, dan kecepatan latihan mereka lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan jika kau tidak dapat naik untuk membuktikan tahu sebelum alam semesta hancur, jika kau bisa mendapatkan perlindungan dari para santo, kau mungkin dapat selamat dari malapetaka ini. Inilah alasan mengapa para kaisar dewa tingkat rendah dan bahkan beberapa penguasa kosmik bergegas ke kuil Yanshen, lebih memilih menjadi budak dan pelayan. Seorang tua penjual adonan goreng menjelaskan. Begitulah adanya.
Kudengar pil emas 9 putaran setidaknya dapat meningkatkan kemungkinan menembus dewa penguasa alam semesta setidaknya sebesar %, membantunya memadatkan tubuh emas yang tak terkalahkan dan menempa jiwa abadi. Selama dia menembus dewa penguasa alam semesta, dia dapat langsung memasuki kuil asap untuk mendaftar. Mendaftar, mengucapkan sumpah setia, dan Anda juga dapat menjadi murid seorang santo dan menjadi murid sejati seorang santo, dan hanya membutuhkan waktu maksimal 3 hari untuk naik ke alam atas. Saudara Taois, saya ingin bertanya, apakah ada kekhususan dalam pelatihan ini? Bisakah saya langsung beribadah di bawah Kaisar Chen Yuan? Lin Sutong tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kau gadis manusia, kau cantik, tapi sayang sekali kau memiliki payudara besar dan tidak punya otak. Betapa agungnya Kaisar Chen Yuan, bagaimana Anda bisa menerima murid dengan begitu mudah? Kau tahu, bahkan Dewa Huntian, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar tertinggi di alam semesta saat itu, hanya dianugerahi gelar murid terdaftar oleh Kaisar Agung. Apakah kau pikir kau sebanding dengan Dewa Huntian? Namun, kau adalah manusia, jadi kau masih memiliki beberapa keuntungan. Ada banyak orang suci di antara manusia. Selama kau benar-benar jenius, kau pada dasarnya akan direkrut oleh orang suci dari surga. Jika kau tidak menerima bantuan apapun, kau akan menjadi dewa alam semesta, atau bahkan dewa alam semesta tingkat tinggi, maka ada secercah harapan bagi orang yang begitu kuat, yang dapat memuja Gu Yue Sengjun, atau Sue Seng, seperti murid-murid Raja Bijak Dao Surgawi. Apakah Gu Yuezi dan Sue Huang sudah menjadi dewa surgawi? Lin Sutong berkata dengan ekspresi terkejut. Dia menyatu dengan inti alam semesta dan memperoleh kesempatan yang melampaui surga, tetapi sekarang dia hanya berada di puncak seorang setengah bijak. Tapi Gu Yuezi dan Sue Huang, di bawah pelatihan Chen Yuan, langsung menjadi orang bijak surga. Lin Sutong awalnya cukup percaya diri, tetapi sekarang ia langsung terpukul. Saudari, kau harus berhati-hati dengan ucapanmu, dan ingatlah untuk tidak memanggil Raja Suci dengan namanya secara langsung. Meskipun kedua Raja Suci yang kuat itu tidak pernah menyinggung perasaan kita dengan ucapan mereka, tetapi di depan Kuil Yanshan, memanggil Raja Suci dengan namanya adalah tabu. Betapa tidak sopannya itu. Ya, saudari, kau mungkin tidak tahu bahwa Sue Seng dan Bu Yue bukan hanya orang bijak surga, tetapi juga selir Kaisar Chen Yuan. Mereka sangat disayangi oleh Kaisar, dan 800 orang suci harus menghormati mereka. Jika aku tidak melihat betapa cantiknya dirimu, aku akan melaporkanmu. Beberapa Kaisar Kosmik tidak dapat menahan diri untuk tidak, dengan ramah memperingatkan. Ngomong-ngomong, saudari, siapa namamu? Apakah ada orang bijak yang ingin belajar darimu? Biar ku beritahu, ayahku dan orang bijak itu telah berteman selama jutaan tahun. Apakah kau ingin aku merekomendasikannya untukmu? Seorang Kaisar Dewa Kosmik muda tak kuasa menahan rasa hormatnya. Namaku Tong Ling. Aku datang ke sini kali ini hanya untuk belajar dari Kaisar Chen Yuan. Rekan Taois Tong Ling, meskipun kau hebat, kau tetap harus rendah hati. Kaisar Dewa Muda itu ingin terus mengoceh. Tiba. Pintu kuil Yanshan terbuka. Seorang malaikat suci bersayap 16 berjalan keluar dari kuil. Para pembangkit tenaga Kaisar Dewa Puncak, kalian bisa datang ke tempatku untuk mendaftar dan menerima pil emas 9 putaran. Jika ada pembangkit tenaga tingkat Dewa Kosmik di tempat ini, mereka dapat langsung melewati mantra portal kuil dan memasuki aula utama. Mereka dapat bersumpah setia, dan mereka juga dapat berpartisipasi dalam penilaian potensi para dewa. Suara malaikat suci bersayap 16 meredam. Tak lama kemudian, seorang Kaisar Dewa Alam Semesta tingkat puncak yang memancarkan aura kuat melangkah maju. Sekilas, ada sekitar 1000 orang. Ada kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata mereka. Di antara mereka, lebih dari selusin dewa kosmik muncul. Sampai hari ini, masih ada dewa penguasa alam semesta yang belum membuktikan diri. Tampaknya publisitas masih belum tepat, atau orang-orang ini telah mengasingkan diri selama ini, dan masih ada ikan yang lolos dari jaring. Lin Sutong secara alami mengikuti ke dalam pesona portal kuil. Gadis dari ras manusia itu ternyata adalah dewa penguasa alam semesta. Aku tidak menyangka, pantas saja dia ingin menyembah Kaisar Chen Yuan sebagai gurunya. Agak sulit dipercaya. Aku tidak menyangka ras manusia masih memiliki dewa kosmik yang belum tersertifikasi. Meskipun dia adalah dewa penguasa alam semesta, mustahil baginya untuk menyembah Kaisar. Kaisar Chen Yuan sendiri yang mengatur 108 tingkatan di kuil Yanshan. Hanya mereka yang telah melewati 10 pos pemeriksaan yang dapat memperoleh kuota untuk naik tingkat, mereka yang telah melewati 20 pos pemeriksaan dapat diterima sebagai murid Raja Suci, mereka yang telah melewati 30 pos pemeriksaan dapat menjadi murid terdaftar Kaisar, mereka yang telah melewati 108 pos pemeriksaan dapat menjadi murid pribadi Kaisar. Sampai sekarang,
belum pernah ada dewa penguasa alam semesta yang dapat melewati 30 tingkatan. Bab 1675. Setelah beberapa perkenalan, Lin Sutong mengetahui bahwa selama ia melewati 108 pos pemeriksaan, ia dapat menjadi murid Kaisar Chen Yuan. Ia diterima sebagai murid pribadi, mendapatkan kehormatan tertinggi. Lin Sutong tiba-tiba berubah pikiran. Aku sudah sampai di sini, jika aku tidak melewati pos pemeriksaan, sepertinya aku tidak bisa membenarkannya. 108 tingkat sihir ini telah dihapuskan. Di masa lalu, setidaknya 10 tingkat harus diselesaikan untuk mendapatkan kuota kenaikan, dan dengan bantuan Kaisar, untuk membuktikan jalan dan menjadi seorang suci, tetapi sekarang tidak lagi diperlukan, Kaisar Chen Yuan untuk menyelamatkan lebih banyak jiwa, syarat untuk kenaikan telah sepenuhnya dilepaskan. Yang perlu kau lakukan hanyalah bersumpah setia kepada Kuil Yanshen dengan hati daumu. Mulai sekarang, kau tidak akan pernah mengkhianati, hidup dan mati bersama Yan Shendian, dan tidak akan pernah pergi, dan kau dapat langsung mendapatkan kuota kenaikan. Tentu saja, meskipun tingkat penguatan ini telah dihapuskan, kalian juga dapat mencoba untuk menembusnya. Jika kalian merasa lebih mampu dan sanggup menembus 10 tingkat pertama, sebaiknya kalian melewatinya, setidaknya di depan para santo lainnya. Dengan begitu, kalian telah membuktikan diri, karena para santo jalan surgawi lainnya hanya mendapatkan tempat kenaikan setelah melewati pos pemeriksaan ini. Seorang bijak dari jalan surgawi dari suku Jinpeng menjelaskan kepada belasan dewa kosmik di depannya. Dia, Tuan Jinpeng, melewati 19 pos pemeriksaan 2 tahun lalu sebelum dia diberikan kuota untuk naik. Hampir mungkin untuk beribadah di bawah Raja Suci. Sayang sekali saat itu. Tanpa diduga, 2 tahun kemudian, ketika dia naik untuk bersaksi, dia bahkan tidak perlu melewati pos pemeriksaan. Seiring berjalannya waktu, tampaknya kenaikan menjadi semakin mudah. Kalian harus tahu bahwa dahulu kala, mungkin tidak ada seorang pun yang membuktikan jalannya dan naik dalam 1 miliar tahun. Namun sejak Kaisar Chen Yuan membuka jalan untuk naik ke alam atas, kenaikan tampaknya menjadi sangat mudah. Hingga saat ini, seorang Kaisar Dewa tingkat 10, yang baru saja menembus penguasa Dewa Alam Semesta, juga dapat naik. Seolah-olah mahasiswa tingkat atas sangat langka di masa lalu, tetapi sekarang mahasiswa tingkat atas ada di mana-mana, dan mereka sama sekali tidak berharga. Pada saat yang sama, Sein Jinpeng dipenuhi emosi. Saya melihat bahwa ke-13 Master Dewa Kosmik yang hadir semuanya memilih untuk menembus. Tampaknya mereka yang dapat menembus penguasa Dewa Alam Semesta dengan kekuatan mereka sendiri sebagian besar adalah orang-orang yang sombong. Di antara para Dewa Kosmik ini, aku melihat seorang wanita yang sangat mencolok mengenakan gaun putih panjang. Dia memasuki penghalang tingkat pertama, dan dalam waktu kurang dari 10 detik, dia menerobos ke tingkat kedua. Kemudian ketiga, keempat, kelima. Setelah 10 menit, wanita itu melewati pos pemeriksaan ke-10. Terlalu cepat. Dia berhasil menerobos begitu cepat. Mungkinkah dia adalah puncak kultivasi seorang master ilahi? Tetapi dengan kekuatan kultivasi seperti itu, dia seharusnya tidak asing di alam semesta. Mengapa dia belum pernah terdengar namanya? 20 menit kemudian, Lin Sutong melewati 20 tingkat di bawah pengawasan semua orang. Saat dia melewati tingkat ke-20, dia segera menarik perhatian para orang suci Kuil Yan. Puluhan orang bijak dari Dao Surga langsung datang untuk menyaksikan Lin Sutong menerobos tingkat tersebut. Setelah setengah jam, lonceng Tai Xuanxing di Kuil Yanshen berbunyi keras. Ini adalah artefak suci tingkat ke-10. Saat lonceng berbunyi, itu berarti ada dewa penguasa alam semesta yang telah menembus tingkat sihir nomor 30 di Kuil Asap. Ia memenuhi syarat untuk menjadi murid terdaftar Kaisar Chen Yuan. Ini adalah pertama kalinya dalam 5 tahun sejak markas besar Kuil Asap didirikan. Raja bijak Bu Yue, bijak Sue, Diji, semua raja bijak dan ahli kekuatan utama, dan lebih dari 100 bijak Dao Surgawi turun satu demi satu. Untuk menyaksikan Lin Sutong menembus penghalang bersama-sama. Siapa namanya? Tanya Gu Yuesi. Raja bijak Qi, namanya Tong Ling, dia adalah dewa penguasa kosmik yang baru saja bergabung dengan Kuil Asap, dan telah bersumpah setia kepada Kuil Asap. Aku tidak menyangka dia memiliki potensi seperti itu. Nomor 30 ke atas, dia mungkin harus menanggung paksaan dari orang kuat setingkat bijak. Mustahil bagi dewa kosmik biasa untuk menanggungnya. Setelah 1 jam. Ya Tuhan. Ini masalah dewa Tong Ling tingkat ke-50, ini luar biasa. Tingkat ini, dia setidaknya harus menghadapi paksaan dari orang kuat di puncak Raja Suci. 2 jam kemudian. Sialan, Dewa Tongling telah melewati tingkat ke-80, paksaan tingkat ke-80 sepertinya tak tertahankan bahkan untukku. Dengan tubuh seorang dewa, sungguh tak dapat dipercaya bahwa dia dapat dibandingkan dengan seorang suci surga. 3 jam kemudian. Sial, sial, sial.
Dia telah melewati level 100, dan di atas level 1, bahkan pembangkit tenaga Raja Bijak Dao Surgawi pun hampir tidak tahan. Dia bisa menahan paksaan mengerikan dari kumpulan orang suci surgawi. Sungguh menyimpang. Aku selalu berpikir bahwa pos pemeriksaan yang ditetapkan Kaisar ini jelas dimaksudkan untuk mempermalukanku. Kaisar tidak pernah berpikir untuk menerima muridnya sendiri, jadi dia sengaja membuat pos pemeriksaan yang begitu sulit. Aku tidak menyangka seseorang benar-benar bisa menembusnya. Sampai ke lantai ini. 5 jam kemudian, Lin Sutong berada di bawah tatapan terkejut semua orang. Berhasil melewati 108 level penuh. Saat ini, kengerian di mana-mana. Semua orang tercengang. Semua orang tercengang. Rasanya seperti membeku. Berhasil, dia benar-benar berhasil. Sialan kau, 108 level ini menggabungkan kekuatan hukum ruang tingkat 10, hukum waktu, hukum 5 elemen, dan hukum lainnya, ditambah paksaan dari 800 orang suci surgawi, senjata Taois bawaan, 10 artefak suci tingkat 10, aku khawatir bahkan orang bijak surga pun akan kesulitan melewati level ini, tetapi dia, dewa penguasa alam semesta, benar-benar berhasil melewatinya, sungguh keterlaluan. Terlalu mesum, terlalu berlebihan. Di bawah tatapan terkejut semua orang, Chen Yuan juga segera mengetahui berita itu. Berita itu akan segera datang. Dia juga sedikit terkejut. Pos pemeriksaan yang dia atur tidak menyangka siapapun akan berhasil melewatinya. Bahkan orang bijak surga mungkin tidak dapat melewati level ini, apalagi para dewa alam semesta. Aku tidak menyangka dewa penguasa alam semesta benar-benar berhasil melewatinya, sungguh keterlaluan. Salam kepada Kaisar Chen Yuan. Salam kepada Kaisar Chen Yuan. Selamat datang di hadapan Kaisar Agung. Saat Chen Yuan turun, semua orang suci dari Dao Surga yang hadir berlutut dan membungkuk. Setelah disucikan, sebagai murid Kuil Yanshen, mereka tidak hanya tidak menjadi sombong sama sekali, tetapi mereka menjadi lebih hormat kepada Kaisar Chen Yuan. Hanya dengan menjadi orang bijak surga seseorang dapat mengetahui betapa dahsyatnya kekuatan Kaisar. Chen Yuan saat ini mengenakan jubah hitam, berdiri dengan bangga di atas kuil, dengan tangan di belakang punggungnya. Setiap gerakan tangan dan kakinya dipenuhi dengan aura yang memaksa dan mengguncang alam semesta. Mata Lin Sutong berbinar-binar. Kakak Chen Yuan, akhirnya aku melihatnya lagi. Jangan terlalu bersemangat, jangan sekali-kali bersemangat, kalau tidak semuanya akan berakhir jika kakak Chen Yuan melihatnya. Aku harus menyembunyikan identitasku. Tuan, Anda sudah melihat orang itu, sudah waktunya pergi ke laut kekacauan, tetapi jangan tertipu olehnya. Suara Zuling kecil terdengar, tetapi Lin Sutong sama sekali tidak memperhatikannya. Saat ini, Chen Yuan akhirnya mendatanginya. Siapa namamu? Laporkan kepada Kaisar Agung, namaku Tong Ling. Bab 1676. Ding. Operasi menjilat anjing dimulai. Nama. Tong Ling. Usia, 2,5 tahun. Ras. Mengandung asal-usul semua ras dan dapat beralih ke semua ras di alam semesta sesuka hati. Tinggi. Bervariasi sesuka hati. Nilai wajah, 9,99999 poin. Level. Puncak semi suci, level 99,9. Ding. Tingkat kesukaan awal target penjilat anjing terhadap tuan rumah melebihi 105 poin, dan dia telah berhasil dipromosikan menjadi Raja Penjilat Anjing. Ding. Karena target penjilat anjing sangat berbakat, sangat tampan, dan memiliki tubuh bawaan Hongmeng abadi dengan potensi tak terbatas, tuan rumah akan melakukan serangan balik ketika bertemu dengannya, dan tuan rumah akan diberi hadiah poin penguatan plus 100.000 miliar poin penguatan. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 719.900 poin. Ding. Terdeteksi bahwa Tong Ling memiliki 5.000 miliar poin keberuntungan, dan tuan rumah akan meningkatkan keberuntungannya sebesar 2.000 miliar poin dengan melindunginya. Dua suara sistem terdengar hampir bersamaan di benak Chen Yuan. Sial. Chen Yuan terksenjing. Data tentang Tong Ling ini benar-benar sangat istimewa. Pertama-tama, tes usianya hanya 2,5 tahun. Ini berarti dia baru lahir 2,5 tahun yang lalu, tubuh hidup seperti anak manusia. Tapi bagaimana mungkin makhluk hidup berusia 2,5 tahun mencapai puncak semi bijak? Selain itu, keberuntungan awalnya juga sangat aneh. Chen Yuan belum pernah menemui hal seperti ini sebelumnya. Keberuntungan awal bisa langsung melonjak hingga 105 poin. Kau bisa mati untukku hanya dengan bertemu Kaisar. Sungguh keterlaluan. Yang lebih keterlaluan lagi adalah Tong Ling ini benar-benar memiliki 5.000 miliar poin keberuntungan, yang lebih tinggi dari Chen Yuan. Terlalu berlebihan. Chen Yuan mengendalikan takdir umat manusia, dan kemudian menaklukkan semua ras di alam semesta, serta membina 800 orang suci. Meskipun begitu, ia baru saja menembus nilai keberuntungan 3.000 miliar poin.
Tongling sendiri memiliki 5.000 miliar poin keberuntungan. Ini benar-benar agak tidak ilmiah. Tunggu sebentar, mungkinkah dia menyatu dengan jantung alam semesta? Hanya dengan jantung alam semesta kau bisa memiliki keberuntungan yang luar biasa seperti itu. Atau mungkin dia sudah mengenalku sebelumnya, dan dia juga manusia biasa. Baru kemudian dia menyatu dengan jantung alam semesta, yang menyebabkan transformasi total tubuh kehidupannya, dan bahkan kelahiran kembali. Yang menyebabkan data sistem tampak tidak normal. Chen Yuan melirik. Banyak hal yang dianalisis. Jadi siapa dia? Tidak ada 1.000 triliun wanita di alam semesta yang naksir Chen Yuan, tetapi ada 800 triliun. Tapi memang tidak banyak orang yang tingkat kesukaannya bisa mencapai 105 poin. Chen Yuan menganalisisnya dengan cermat, dan tiba-tiba mendapat firasat buruk. Tidak mungkin. Tidak mungkin sesial itu. Sialan. Tapi Chen Yuan hanya curiga, dia tidak punya bukti kuat. Lupakan saja. Tongling, apakah kau bersedia menjadi murid di tempat ini dan bergabung di sini? Kata Chen Yuan acuh tak acuh. Tidak ada kegembiraan atau kesedihan di wajahnya, dan dia sepertinya tidak terlalu senang karena menerima seorang jenius yang tak tertandingi. Aku bersedia, murid memberi hormat kepada guru. Bang bang bang. Tongling langsung berlutut dan bersujud 3 kali. Aku merasa sangat terangsang di dalam. Kakak Chen Yuan mungkin tidak akan mengenaliku. Tatapannya setajam pisau, seolah-olah dia bisa melihat menembus jiwa. Tetapi aku telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi sekarang, dia seharusnya tidak bisa mengenalinya. Zuling kecil, kau tidak boleh menunjukkan aura apapun sekarang. Kakak Chen Yuan pasti mengenalmu. Jika auramu terungkap, maka aku juga akan ketahuan. Singkatnya, jika aku tidak memanggilmu baru-baru ini, kau tidak boleh berinisiatif berbicara denganku, mengerti? Tongling memperingatkan dalam hatinya. Roh mutiara penciptaan merasa sangat dirugikan. Guru macam apa yang ditemukannya ini? Bukankah kau setuju untuk pergi ke laut kekacauan segera setelah bertemu? Mengapa kau masih menjadi guru sekarang? Bisakah kau berhenti menjilat seperti ini? Ding! Magang Tongling berhasil, dan tuan rumah akan diberi hadiah 2.000 miliar poin keberuntungan. Nilai keberuntungan tuan rumah saat ini, 5.000 miliar poin. Pada saat magang berhasil, tiba-tiba, ruang itu bergetar. Aku melihat seolah ada pelangi keberuntungan yang panjang di kehampaan, mengalir menuju Kuil Yanshan. Keberuntungan seluruh alam semesta sepertinya berkumpul di sini. Penglihatan ajaib puluhan miliar gugusan 3 bunga berkumpul di puncak, dan 5 energi dari 5 energi tiba-tiba turun dari langit. Chen Yuan tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi yang tak terbatas. Di bawah cahaya ilahi, semua kaisar dewa kosmik di Kuil Yanshan tiba-tiba menyadari. Ini adalah 3 bunga yang berkumpul di puncak, dan 5 ki berada di puncak. Apakah keberuntungan di tubuh Kaisar Chen Yuan telah meluap hingga meledak? Selalu berada di sisi Kaisar, tentu saja kita juga dapat menikmati berkah keberuntungan. Kami berterima kasih kepada Kaisar Agung atas kebaikannya. Tongling menatap kosong ke arah Chen Yuan yang bersinar, merasa semakin terpesona. Tongling, aku pernah berkata bahwa jika kau telah melewati 108 tingkatan, kau akan menjadi murid Kaisar. Aku sangat kuat di alam semesta. Meskipun aku telah menerima murid terdaftar atas namaku, aku belum pernah menerima murid langsung. Kau adalah yang pertama saat ini. Sebagai murid sejati Kaisar ini, tentu saja aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Nanti, kau akan mengikuti Kaisar ini ke alam semesta berdimensi tinggi untuk membuktikan jalan dan menjadi seorang suci. Chen Yuan selesai berbicara. Seketika dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya ilahi turun dari langit dan mendarat di Tongling dalam sekejap. Berkas cahaya ini mengandung aura sajak dao bawaan. Luar biasa. Pencerahan dan kenaikan adalah kerinduan tertinggi setiap dewa penguasa alam semesta. Tiba-tiba, dewa-dewa kosmik lainnya menunjukkan tatapan iri. Tongling juga merasakan tubuhnya, yang diselimuti cahaya suci yang lembut, perlahan-lahan naik ke langit. Guru, jangan, terbang ke alam semesta berdimensi tinggi sepenuhnya merupakan belenggu bagimu, tidak ada kesempatan. Kau sudah memiliki tubuh Dao Hongmeng bawaan, tidak perlu menggunakan tubuhmu untuk menyesuaikan dengan tubuh Dao. Zuling kecil akhirnya tidak tahan lagi, dan buru-buru berteriak dalam hatinya. Zuling kecil, bukankah kau sudah bilang jangan bicara? Bagaimana jika kau ketahuan? Sekarang aku telah menjadi murid kakak Chen Yuan, dan akhirnya aku dekat dengannya. Dia ingin memberiku kesempatan untuk membuktikan Tao dan menjadi seorang suci. Bagaimana aku bisa menolak? Aku tidak taat pada guruku tepat setelah aku menjadi guru. Bukankah itu merusak persahabatan antara guru dan murid? Aku sangat marah, kau, lumpur itu tidak bisa menopang dinding. Zuling kecil juga sangat marah hingga hampir memuntahkan seteguk darah. Dengan jantung alam semesta,
mengapa kau memilih pergi ke alam semesta berdimensi tinggi untuk membuktikan Tao dan menjadi seorang suci? Sungguh buang-buang uang, buang-buang kesempatan. Zuling kecil sama sekali tidak berbicara. Cepat. Tongling menembus penghalang ruang yang tebal. Turun ke benua surga ke-33. Ya Tuhan, pohon yang sangat besar. Ini adalah pohon dunia, dan juga pohon pencerahan di alam semesta ini. Jika kau menyatukan jiwamu ke dalam pohon surga, kau akan dapat menyatukan Tao dengan tubuhmu, dan kau akan dapat membuktikan Tao dan menjadi seorang suci. Aku tahu bahwa kau memiliki hati alam semesta. Dengan kekuatan hati alam semesta, kau dapat sepenuhnya menjadi dasar Dao sendiri. Kau tidak perlu menyatukan Dao dengan tubuhmu, dan kau juga dapat membuktikan Dao dan menjadi seorang suci. Kaisar ini memberimu kesempatan. Jika kau tidak ingin menyesuaikan diri dengan Dao dengan tubuhmu, kau dapat pergi sendiri. Setelah kau menyesuaikan diri dengan Dao dengan tubuhmu, kau akan sepenuhnya menyatu dengan pohon dunia dan menjadi pengelola Dao surgawi di alam semesta ini. Alam semesta pribadi Kaisar ini, bahkan kehendak surga, juga diubah oleh roh primordial Kaisar ini, kau dapat memikirkannya sendiri. Suara Chen Yuan terdengar. Tongling bahkan tidak berpikir selama 3 detik, dan mengangguk setuju. Alam semesta ini diubah oleh kehendak kakak Chen Yuan. Jika aku membuktikan Tao di sini, bukankah aku akan benar-benar terikat dengan kakak Chen Yuan, dan dia tidak akan pernah bisa melepaskanku. Aku bersedia menyelaraskan Tao dengan tubuhku. Bab 1677. Menurut situasi normal, dengan bakat luar biasa yang ditunjukkan oleh Tongling, Chen Yuan seharusnya memberinya kesempatan untuk membuktikan Dao di jalur utama. Tetapi karena alasan yang tidak diketahui, Chen Yuan secara naluriah menolaknya. Oleh karena itu, dia hanya diberi kesempatan untuk membuktikan Dao di cabang. Ketika roh anak itu menyatu ke dalam cabang pohon surga, tiba-tiba terjadi mutasi. Pada saat ini, tubuh fisiknya tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi 9 warna yang tak terbatas. Cahaya ilahi itu bersinar di galaksi. Kekuatan kehidupan yang sangat kaya menyapu seluruh alam semesta purba. Tubuh fisik Tongling mulai berubah menjadi batu ilahi 9 warna. Batu ilahi itu mulai berdetak, plop, seperti jantung. Di bawah penerangan cahaya ilahi 9 warna, pohon dunia meledak dengan vitalitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Batu ilahi 9 warna dan Yuan Shen Tongling saling menarik, dan akhirnya mendarat di pohon dunia. Ia sebenarnya perlahan menyatu dengan pohon dunia. 13 jalur utama tumbuh dari kanopi yang besar. Jantung alam semesta sebenarnya membentuk jalur utamanya sendiri. Sungguh menakjubkan. Detik berikutnya, seluruh pohon dunia raksasa mulai tumbuh dengan sangat cepat. Awalnya ada 12 urat utama dan 1296 urat cabang, tetapi tiba-tiba mereka membelah dan meningkatkan diri lagi, dan 108 cabang tiba-tiba tumbuh dari setiap urat cabang. Itu berarti 139.968 cabang. Hanya garis utama ke-13 yang lahir dari fusi jantung alam semesta yang belum menghasilkan cabang apapun. Jantung alam semesta, mesin penggerak seluruh alam semesta, memiliki kekuatan yang luar biasa. Fusi ini sebenarnya merangsang pembelahan dan peningkatan pohon dunia. Langkah evolusi yang paling penting telah selesai lebih cepat dari jadwal. Pembelahan cabang ini berarti bahwa alam semesta awal sekarang memiliki lebih dari 10.000 kuota untuk kenaikan. Ini jelas merupakan lompatan kualitatif. Ini lebih dari 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Detik berikutnya, seluruh alam semesta awal sekali lagi mengalami perubahan besar. Cahaya ilahi 9 warna yang tak berujung menerangi seluruh galaksi alam semesta. Di puluhan triliun planet, nafas kehidupan mulai tumbuh. Satu demi satu aturan alam semesta secara otomatis terpenuhi. Benda langit berbentuk kubah kosmik awal itu dengan cepat meluas hingga berdiameter lebih dari 1 miliar tahun cahaya. Benda langit berbentuk kubah hitam pekat itu perlahan mulai kehilangan warnanya. Tampaknya benda itu benar-benar menghilang dari galaksi alam semesta. Seluruh benda langit raksasa seluas 1 miliar tahun cahaya itu. Momen ini akhirnya menyelesaikan evolusi terakhirnya. Berhasil ditingkatkan menjadi alam semesta kecil. Chen Yuan dapat dengan jelas merasakan bahwa alam semesta kecil itu mulai menyusut dan terkendali sedikit demi sedikit. Tampaknya tidak akan lama lagi sebelum ia dapat sepenuhnya mengendalikannya. Menarik dan melepaskan hanya dalam satu pikiran. Tidak perlu lagi terpaku di kehampaan, tidak dapat bergerak. Chen Yuan tidak menyangka bahwa fusi jantung alam semesta dapat menghasilkan perubahan yang mengguncang bumi seperti itu. Detik berikutnya, di urat utama nomor 13, sebuah buah bulat besar benar-benar tumbuh. Buah itu tumbuh hingga berukuran 3 meter. Segera keluar dari cangkangnya. Tongling keluar dari cangkang. Cahaya suci tak terbatas memancar dari seluruh tubuhnya. Kehendak suci yang menakutkan telah mencapai puncak Raja Suci. Pada saat ini,
kekuatan dunia yang tak terbatas tiba-tiba mengembun di pohon dunia dan mengalir ke dalamnya. Napas Tongling mulai melonjak. Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Boom! Dunia terguncang. Sebuah kekuatan tak terkalahkan meledak di tubuh Tongling. Kekuatan itu tiba-tiba menyapu jutaan tahun cahaya jauhnya. Sebuah wilayah Raja Suci memadat dan terbentuk di belakangnya, dan akhirnya wilayah ini berevolusi menjadi bidang yang sangat luas dan tak terbatas. Raja Suci Dao Surga membentuk bidang kosmiknya sendiri. Nikmati alam para raja. Di bawah alam Raja Suci, ciptaan dapat diciptakan di kehampaan, pikiran dapat diwujudkan, aturan mengikuti hati, dan semua susunan partikel dapat dikendalikan. Tongling bersaksi kali ini. Dia benar-benar melompat dari puncak semi bijak ke alam Raja Surgawi. Itu langsung melintasi 3 alam besar. Ini hanyalah terobosan tingkat yang menantang surga. Hati alam semesta menganugerahinya potensi di luar imajinasi. Guru. Guru, Anda benar-benar telah menembus alam Raja Suci Dao Surgawi, ini benar-benar luar biasa. Ada apa, Zuling kecil, apakah kau tidak marah? Jangan marah padaku sekarang. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan Raja Langit? Tanya Tongling dengan saksama. Raja Suci Jalan Surga tentu saja satu tingkat lebih tinggi daripada Raja Suci Jalan Surga. Umumnya, setelah Dewa Penguasa Alam Semesta terbang ke alam semesta berdimensi tinggi, dia dapat menjadi orang suci jalan surga dengan tubuhnya sendiri. Lalu ada Raja Suci Surga. Terobosan di setiap alam di sini sangat sulit. Begitu kau terbang ke alam semesta berdimensi tinggi, kau pasti akan diurutkan berdasarkan senioritas. Jadi menurut prediksiku, kau akan sepenuhnya terkekang ketika membuktikan jalan di alam semesta berdimensi tinggi, yang justru akan membatasi pertumbuhanmu. Tapi situasi saat ini tampaknya sangat berbeda dari yang kuharapkan. Kau sebenarnya telah mengintegrasikan urat utama terkuat dari pohon Dao Surgawi. Situasi ini mungkin tidak lebih buruk daripada penyucian dirimu di Laut Kekacauan, atau bahkan lebih buruk. Tidak kurang dari itu. Roh Mutiara Penciptaan menghela napas takjub. Jadi, kekuatanku saat ini telah melampaui Gu Yuesi. Saudara Chen Yuan pasti telah menjagaku. Kalau tidak bagaimana mungkin aku bisa mengintegrasikan urat utama pohon Dao Surgawi dan menembus 3 alam besar sekaligus. Kecepatan promosi seperti ini terlalu cepat. Wow, kakak Chen Yuan benar-benar baik padaku. Pada saat ini, Tongling sangat tersentuh hingga tak bisa menahan air mata. Air mata menggenang di matanya. Setelah ratusan tahun, dia akhirnya merasakan cinta Chen Yuan lagi. Perasaan ini sungguh membahagiakan. Tongling. Kebaikan plus 5. Kebaikan saat ini, 110 poin. Ding. Tongling, target penjilat anjing yang tak terikat, telah menembus 110 poin kebaikan dengan tuan rumah, dan telah berhasil berevolusi menjadi penjilat anjing tertinggi. Obsesi anjing ini terhadap tuan rumah telah meningkat hingga titik di mana tidak ada batas bawah, tidak ada martabat, dan semua persyaratan tuan rumah dianggap lebih penting daripada nyawa sendiri. Ding. Karena penjilat anjing tertinggi telah menembus alam Raja Surgawi, dan merupakan tubuh Taois Hongmeng bawaan, berikan tuan rumah poin penguatan plus 100 triliun poin. Ding. Selamat kepada tuan rumah atas perolehan tubuh primordial bawaan. Ding. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 1.719.900 miliar poin. Pada saat ini, Chen Yuan seolah merasakan kekuatan jantung alam semesta. Jantung alam semesta menyatu ke dalam pohon Dao Surgawi, yang juga melambangkan penyatuan dengannya. Dia juga dapat memperoleh kekuatan magis jantung alam semesta dan dapat mengubah napas jiwanya sesuka hati. Dia bahkan lebih kuat dari Tongling, dan dapat menyembunyikan keberadaan alam semesta kecil dengan sempurna. Dia juga memperoleh tubuh Dao Hongmeng bawaan. Pohon dunia menyatu dengan dewa-dewa lain di alam semesta. Fungsi terkuatnya adalah apa yang menjadi milikmu adalah milikku, dan apa yang menjadi milikku adalah milikku. Kau mungkin menumpahkan darah, tetapi aku tidak akan pernah kehilangan uang. Chen Yuan dapat menggunakan kekuatan supranatural yang dikembangkan oleh 800 orang bijak sepanjang hidupnya. Murid berterima kasih kepada guru. Guru benar-benar baik kepada anak kecil ini. Bab 1678. Ini kesempatanmu sendiri untuk menembus alam Raja Suci Surga dan Dao, dan itu tidak ada hubungannya dengan tempat duduk ini. Aku hanya memberimu platform, tingkat apa yang bisa kau capai bergantung padamu sendiri. Kata Chen Yuan dengan acuh tak acuh. Dia juga mengatakan yang sebenarnya. Tapi Tongling sama sekali tidak berpikir begitu. Dia merasa bahwa dia telah menembus 3 alam besar berturut-turut, dan bantuan Chen Yuan adalah yang paling berkontribusi, tetapi dia sama sekali tidak mengambil pujian untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, dia menekankan bahwa itu adalah kesempatannya sendiri. Betapa mulia dan angkuhnya ini. Kakak Chen Yuan sama seperti dulu.
Dia jelas membayar banyak di belakangnya, tetapi dia tidak pernah menekankan kontribusinya. Kualitas mulia apa ini? Aku tidak memahaminya sebelumnya, tetapi ketika aku melihat ke belakang, aku menyadari bahwa kakak Chen Yuan sudah menjadi sosok yang melampaui jangkauanku. Pada saat ini, alam semesta awal berevolusi menjadi alam semesta kecil. Perubahan besar telah terjadi. Tidak hanya ruang menjadi lebih luas, tetapi ada lebih dari 800 orang suci surgawi di bawah Kui Lianshan. Tampaknya lebih dari separuh dari mereka telah menembus tingkatan. Kultivasi kolektif telah meroket. Ada juga lebih dari selusin pendekar kuat di puncak para suci yang telah menembus ke tingkatan Raja Surgawi. Selain itu, dua avatar Raja Bijak Iblis Darah, Raja Bijak Kaisar Putih, dan Chen Yuan menembus ke puncak Raja Suci. Gu Yuezi menembus tahap akhir Sengjun. Diji menembus tahap akhir Sengjun. Peri Beragam menembus tahap akhir Sengjun. Sueseng menembus tahap akhir Sengjun. Peri Danyin menembus tahap menengah Sengjun. Semua pendekar yang telah membuktikan Dao melalui urat utama telah meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Dapat dikatakan bahwa kali ini alam semesta berevolusi. Ini benar-benar peningkatan umum dalam upah semua karyawan. Tidak ada perbedaan dalam peningkatan. Bahkan para suci surga dan para suci Lingshan, yang jauh melampaui batas alam semesta, telah langsung menembus ke tingkatan suci Dao Surgawi. Dua murid terdaftar yang langsung diperintahkan terkejut untuk sementara waktu. Lingshan, apakah kau merasakan bahwa fondasi asli kita di pohon Dao Surgawi di alam atas tampaknya dipelihara oleh kekuatan Dao Surgawi yang dahsyat? Aku juga merasakannya. Ini benar-benar luar biasa. Apakah ini berkah legendaris dari surga? Ini benar-benar mengangkat kita langsung ke alam Raja Suci. Sepertinya guru masih sangat menghargai kita. Kakak senior Huntian, apa itu di depanmu? Sepertinya ada kapal harta karun besar yang berlayar ke arah kita. Ada yang salah. Tempat ini adalah tempat terdangkal di laut alam kekacauan, dan energi kekacauan relatif tipis. Umumnya, tidak akan ada orang kuat di atas tingkat orang suci Dao Surgawi yang datang. Tapi kapal harta karun itu jelas merupakan artefak Taois tingkat 11, dan itu digunakan dari kedalaman laut kekacauan. Laporkan kepada guru segera, situasi abnormal ini harus ditanggapi dengan serius. Tuan Suci Huntian berkata dengan tegas segera. Setelah selesai berbicara, dia segera menghancurkan jimat komunikasi giok khusus. Pada saat jimat komunikasi giok itu dihancurkan, Chen Yuan langsung mengerutkan kening. Sudah waktunya, akhirnya tiba. Saat ini, Chen Yuan tidak terburu-buru untuk mengambil kembali alam semesta kecil itu. Atau berencana untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia mulai melahap alam semesta dengan kecepatan yang dipercepat. Setelah evolusi alam semesta kecil selesai, kekuatan melahapnya pasti meningkat lagi. Seni melahap alam semesta sebenarnya dapat mengubah tubuh alam semesta kecil menjadi pusaran lubang hitam miliaran tahun cahaya jauhnya, melahap alam semesta dengan kecepatan luar biasa. Ini secara langsung menyebabkan percepatan keruntuhan alam semesta lagi. Pada saat ini, Chen Yuan masih dapat mengendalikan alam semesta kecil untuk bergerak bebas. Ingin memakan bagian itu, memakan bagian itu. Jika tidak ada yang menghentikannya, seluruh alam semesta seharusnya sepenuhnya ditelan oleh Chen Yuan sebelum hancur sendiri. Itu sama saja dengan seluruh bagian dalamnya dimakan langsung oleh Chen Yuan. Memakan seluruh alam semesta dapat sepenuhnya mempercepat laju pertumbuhan alam semesta kecil lagi. Meletakkan dasar untuk evolusi menjadi alam semesta berukuran sedang lebih awal. Tapi sekarang jelas waktu tidak cukup. Anda hanya bisa bergegas dan makan sebanyak yang Anda bisa. Peri Danyin, Kaisar pernah berjanji kepada Anda bahwa selama 1000 orang suci dari jalan surgawi lahir, Anda akan dipromosikan ke jalur utama. Meskipun jumlahnya kurang dari 1000, hanya ada 890 orang yang kuat di sini untuk membuktikan kemampuan mereka dan meraih kesuksesan. Tapi sekarang evolusi alam semesta kecil telah selesai, dan pohon Dao Surgawi telah terbelah dan ditingkatkan lagi. Kau telah banyak berkontribusi. Kaisar memutuskan untuk membiarkanmu maju ke jalur utama lebih awal, apakah kau bersedia? Chen Yuan menoleh dan berkata kepada Peri Danyin yang berwajah datar. Dia juga terkejut dengan situasi di depannya. Pemandangan saat alam semesta awal berevolusi benar-benar menakjubkan. Semuanya berubah setiap detik. Dia juga berhasil menembus dari tahap awal Sengjun ke tahap menengah Sengjun. Menikmati manfaat evolusi kosmik. Tanpa diduga, ada kejutan yang menunggunya. Saya bersedia, terima kasih, tuanku. Danyin ingin setia kepada Kaisar mulai sekarang, tidak pernah mengkhianati, dan sepenuhnya menjadi bagian dari alam semesta ini. Terima kasih, Kaisar Agung, atas bimbinganmu. Saya melihat Peri Danyin berlutut di tanah, membungkuk dengan tulus. Sekarang semakin sedikit jalur utama, dan hanya tersisa beberapa saja. Begitu kesempatan ini terlewatkan,
mungkin tidak akan pernah datang lagi. Dan dia tidak menyangka bahwa Chen Yuan benar-benar dapat membuat kelompok ini bermutasi menjadi alam semesta iblis dan berhasil berevolusi menjadi alam semesta kecil. Menyelesaikan langkah ini dapat digambarkan sebagai transformasi kualitatif. Bukanlah berlebihan untuk menggambarkannya sebagai burung pegar yang berubah menjadi phoenix. Alam semesta kecil saat ini sudah memiliki kuota lebih dari 10.000 untuk penyebaran ajaran. Dapat dibayangkan bahwa pemandangan ketika lebih dari 10.000 orang suci Dao Surga berada di bawah kendali Chen Yuan, kekuatan mengerikan seperti apa yang akan tercipta. Bagus. Dia yang memahami urusan saat ini adalah orang yang brilian, pilihanmu sangat bijaksana. Aku melihat Chen Yuan melambaikan tangannya. Cabang urat yang awalnya diumumkan oleh peri Danyin tiba-tiba diselimuti oleh semburan cahaya ilahi. Awalnya, kehendak roh primordial, yang telah tertanam di cabang urat, mulai berpindah ke urat utama. Dan dengan urat utama yang sangat tebal, ia mulai menyatu. Detik berikutnya, aku melihat kehampaan itu terkejut. Pusaran energi bawaan yang sangat besar datang menuju peri Danyin untuk mendapatkan kekuatan. Tubuh sucinya perlahan terangkat ke udara. Mulai menerima kekuatan energi bawaan yang tak terbatas. Urat utama pohon dunia turun satu demi satu sumber api bawaan, membungkus peri Danyin. Tekanan yang membebani tubuhnya mulai meningkat drastis dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Tahap akhir Raja Suci. Puncak Raja Suci. Tiba-tiba menembus dua alam. Tapi belum berakhir. Aku melihat pikiran Chen Yuan bergerak. Kehendak surga tiba-tiba mengirimkan berkah surga. Sumber alam semesta yang tak habis-habisnya mulai memperkuat tubuhnya. Peri Danyin, kaisar ini memikirkan jasamu dalam alkimia. Selain mempromosikanmu ke jalur utama, aku juga akan memberimu berkah dari surga. Kuharap kau dapat memanfaatkannya dengan baik. Yang mulia kaisar, aku tidak akan memperlakukan orang-orang yang berjasa dengan buruk. Kata Chen Yuan dengan nada bermartabat. Berkah Dao Surga adalah pujian Chen Yuan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada para suci Dao Surga yang menyatakan Dao di bawah panjinya tanpa ragu-ragu untuk mengonsumsi kekuatan asli alam semesta. Berkah ini tidak dapat digunakan tanpa batas. Setiap kali digunakan, alam semesta kecil itu sendiri akan habis. Jika digunakan terlalu banyak, itu bahkan akan memengaruhi pertumbuhan alam semesta kecil. Tetapi jika digunakan sesekali, itu bukan masalah. Segera. Di bawah kekuatan sumber alam semesta yang tak terbatas. Peri Danyin kembali menerobos. Bab 1679. Raja Suci telah lahir. Alam Raja Suci termanifestasi di belakang Peri Danyin. Menerobos alam Raja Suci surga, mampu mengendalikan alam Raja Suci, menciptakan ciptaan di kehampaan, mengikuti aturan, dan memanipulasi semua kombinasi atom sesuka hati. Mencapai level ini berarti alkimia Peri Danyin akan menjadi sangat mudah di masa depan. Memurnikan ramuan emas 9 putaran dapat diselesaikan dalam satu pikiran. Alkimia dengan tangan kosong sama sekali bukan masalah. Bahkan jika satu orang mengendalikan 100 tungku alkimia, dia dapat mengendalikannya sepenuhnya. Jangan bicara tentang apakah dia dapat memurnikan uang dan tingkat 12. Bicara tentang produksi ramuannya akan sangat meningkat. Sangat berharga bagi Chen Yuan untuk membiarkannya menerobos alam Raja Suci terlebih dahulu. 9 dewa teratai saat ini. Hampir semua dari 9 avatar memerah karena iri. Peri Danyin dipromosikan ke saluran utama tepat di depan matanya. Dan juga melompat ke alam Raja Suci. Ini sangat berlebihan. Keterlaluan. Semua tokoh kuat yang membuktikan jalan Dao dengan urat utama paling buruk telah mencapai tahap akhir Raja Bijak. Jika dia telah membuktikan Dao dengan urat utama saat itu berarti dia setidaknya adalah Raja Bijak tahap akhir sekarang. Dan dengan latar belakangnya, sangat mungkin untuk mencapai puncak Raja Suci. Bahkan melangkah ke alam Raja Suci, ada secercah harapan. Tapi sekarang dia masih hanya dewa penguasa alam semesta, puncak setengah suci. Bahkan jika ke-9 avatarnya telah menembus puncak setengah bijak, dan ke-9 tubuhnya terintegrasi, dan dia dapat berdiri sejajar dengan orang suci surgawi dengan tubuh setengah suci, dia masih hanya setengah bijak. Hanya tersisa 5 urat utama. Melihat semakin sedikit, dia benar-benar terburu-buru. Pada saat ini, Peri Danyin, bermandikan cahaya suci yang tak berujung, merasa bahwa seluruh tubuhnya telah disublimasikan. Bahkan seluruh alam semesta telah menjadi berbeda di matanya. Tampaknya semuanya ada di bawah kehendaknya. Segala sesuatu di dunia berada di bawah kendalinya. Ini adalah perasaan yang luar biasa kuat. Dia benar-benar tidak menyangka Chen Yuan akan sangat menghargainya. Dia tidak ragu menggunakan berkah surga untuk membiarkannya menembus alam Raja Suci. Ini adalah lompatan kualitatif. Di alam semesta kecil saat ini, tampaknya hanya ada 2 Raja Surgawi.
Salah satunya adalah dia, dan yang lainnya adalah Tongling yang telah menyatu dengan jantung alam semesta. Pihak lainnya adalah murid pribadi Chen Yuan, dan dia meminjam kekuatan jantung alam semesta, jadi tidak ada yang perlu dicemburui. Jadi, apakah itu artinya? Apakah Kaisar Chen Yuan berbeda dariku? Memikirkan hal ini, peri Danyin tiba-tiba sedikit memerah. Ada riak di hatinya. Jika Kaisar Chen Yuan benar-benar menyukaiku, apa yang harus kulakukan? Haruskah aku menolaknya? Sebenarnya, dia tampaknya cukup baik. Dia telah bersamaku selama ratusan tahun, dan dia tidak pernah menyinggungku sedikitpun. Peri Danyin. Tingkat kesukaan plus 20. Tingkat kesukaan saat ini, 90 poin. Pada saat ini, Peri Danyin memandang Chen Yuan dengan sedikit rasa gembira yang tak dapat dijelaskan di matanya. Chen Yuan melakukan apa yang dia katakan, dengan imbalan dan hukuman yang jelas. Kerja kerasnya selama bertahun-tahun tidak sia-sia, tetapi dia diberi imbalan tambahan. Hal itu membuatnya sedikit lebih percaya pada Chen Yuan. Sebagai Kaisar Agung sebuah klan, harem Chen Yuan yang berjumlah 3.000 orang adalah hal yang langka dan biasa. Lagi pula, statusnya memang tinggi, tetapi setelah menjadi Kaisar Agung, ia tidak sembarangan memperluas haremnya. Ini sudah jauh lebih baik daripada banyak anggota keluarga kerajaan yang pernah dilihatnya. Selama periode ketika Peri Danyin dipromosikan ke garis utama, lautan yang kacau di luar, sebenarnya, hanya berlalu beberapa menit. Lagi pula, waktu mengalir berbeda. Pada saat ini, kapal harta karun dunia yang besar telah berlayar mendekat. Di kapal harta karun itu, ada seorang bijak surga yang berdiri dengan bangga di haluan, memegang artefak pengamatan, terus-menerus mengamati alam semesta di sekitarnya. Alam semesta yang ingin mereka amati bukan hanya satu, tetapi banyak. Lagi pula, manajemen senior aliansi kota alam semesta hanya menentukan arah tertentu. Dan itu tidak mengunci ke alam semesta mana ajaran sesat dewa jahat itu melarikan diri. Jadi kali ini, para pejabat tingkat tinggi mengeluarkan perintah penting, sepenuhnya mengangkat orang suci Dao Surgawi, Raja Suci Dao Surgawi, Raja Suci Dao Surgawi, dan 2 Kaisar Suci Dao Surgawi. Menuju ke arah yang ditentukan oleh Kaisar Yuyao, ia melaju dengan dahsyat. Mingxuan Sengjun, berapa lama kita akan menjelajahinya? Tak satu pun dari alam semesta ini tampak akan memasuki masa kehancuran. Ketika puluhan saudara kita dengan ragu-ragu memasuki alam semesta, kita diguncang oleh kehendak alam semesta. Ya, kita sekarang mencari jarum di tumpukan jerami. Pejabat tingkat tinggi hanya memberitahu lokasi spesifik, tetapi ada ratusan ribu dari mereka di alam semesta di lokasi ini. Kapan kita akan menjelajahinya? Seorang kultivator pedang di puncak tingkat suci mengeluh. Kakak ipar, aku dan kakak iparmu tidak ada hubungannya. Ini adalah perintah yang diberikan oleh bos tingkat tinggi, dan aku hanya bisa mematuhinya. Meskipun bos tingkat tinggi hanya mengunci posisi spesifik, alam semesta yang telah memasuki era kehancuran memiliki kehendak surga. Itu jelas akan menunjukkan keadaan yang lemah, selama perlawanan tidak terlalu kuat ketika kita secara paksa menerobos ke alam semesta, kita dapat menentukan tempat persembunyian sesat dewa jahat. Jadi, apakah alam semesta telah memasuki masa kehancuran? Anda hanya perlu mengujinya satu persatu untuk menilainya. Meskipun cara ini bodoh, tetapi dengan begitu banyak orang yang dikirim kali ini, kita seharusnya dapat segera menemukan bidat licik ini. Mingxuan Sengjun berkata dengan tegas. Kakak ipar, apakah bidat kali ini sangat berbeda? Begitu banyak orang suci dari jalan surgawi telah dikirim, bahkan Kaisar Suci. Bidat ini, saya dengar seorang pengawas tingkat bijak juga ditangkap. Kejadian ini membangkitkan kemarahan para petinggi, sehingga mereka mengirim pasukan besar untuk mengepung dan menumpasnya. Namun, saya memperkirakan bahwa alasan mengapa para petinggi begitu mementingkan operasi ini mungkin karena jantung alam semesta. Jantung alam semesta adalah jimat yang sangat langka. Bahkan para petinggi Kaisar Suci Jalan Surgawi ingin menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Jika jimat ini diambil oleh para bidat, itu akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Pada saat itu, akan sulit untuk memberantas ajaran sesat ini. Karena itu, para petinggi lebih memilih untuk memobilisasi orang sebelum ajaran sesat itu berkembang, dan tidak pernah memberi kesempatan pada ajaran sesat itu untuk tumbuh. Kau mengerti? Mingxuan Sengjun menjelaskan. Jadi begitu, kakak ipar, kau bilang jika kita cukup beruntung bertemu alam semesta ini di masa kehancuran dan mendapatkan jantung alam semesta secara kebetulan, bisakah kita menyatu? Kudengar bahwa menyatukan jantung alam semesta akan memberimu tubuh dao primordial bawaan yang memiliki potensi tak terbatas. Kakak iparku mulai berkata ye. Aku sarankan kau jangan terlalu picik. Tidakkah kau mengerti kebenaran bahwa seorang pria tidak bersalah, tetapi wanita hamil dianggap bersalah?
Kau hanyalah seorang bijak dari surga, dan jika kau benar-benar memiliki jantung alam semesta, akankah begitu banyak bos tingkat tinggi membiarkanmu pergi? Sebaiknya kau menyerahkannya saja, dan kau akan mendapatkan banyak hadiah. Dimengerti, kakak ipar. Kakak ipar, lihat ke depan, sepertinya ada dua orang suci yang kuat dari surga, iya. Mereka benar-benar telah mencapai alam orang suci dari surga, tanah tandus seperti ini, bagaimana mungkin ada dua orang suci yang kuat menjaga di sini? Bab 1680. Dua raja bijak Dao surgawi yang berjaga di sini, mungkin alam semesta di belakang mereka adalah tempat persembunyian dewa jahat dan bidat. Tebak Mingxuan Sengjun. Kakak ipar, apakah kita perlu segera melaporkan masalah ini kepada Raja Suci? Kakak ipar segera meminta instruksi. Tidak, mereka hanya dua orang di tahap awal Raja Suci. Kultivasi saya telah mencapai puncak Raja Suci, dan ada 100 orang suci surgawi di bawah komando saya. Untuk menghadapi dua pemula di tahap awal Raja Suci ini, mudah untuk menangkap mereka. Tidak akan terlambat untuk melaporkan bidat begitu tempat persembunyian dewa jahat benar-benar ditentukan, dan itu akan menjadi prestasi besar saat itu. Sampaikan perintahnya, seluruh pasukan akan menyerang, biarkan saya menangkap kedua orang ini terlebih dahulu. Baik, Tuan Sengjun. Atas perintah Sengjun Mingxuan, semua orang bijak surga di kapal harta karun dunia segera bergegas keluar. 100 orang suci surga, mengenakan artefak baju besi yang seragam, di bawah kepemimpinan Mingxuan Sengjun. Dengan agresif mengepung penguasa suci surga dan penguasa suci Lingshan. Jangan bergerak, aliansi kota kosmik sedang berbisnis, cepat letakkan artefak itu, berlutut dan menyerah, atau kalian akan menanggung akibatnya. Saudara-saudara Taois, apa yang kalian lakukan? Kami berdua tidak memiliki dendam atau permusuhan dengan kalian, dan kalian bersikap agresif saat pertama kali datang. Tahukah kalian bahwa aku adalah murid Kaisar Suci Chen Yuan dari Kuil Asap? Kata Sage Lord Huntian dengan wajah tenang. Begitu kata-kata ini keluar, semua anggota aliansi kota semesta yang hadir terkejut. Mereka belum pernah mendengar tentang kekuatan Kuil Asap. Tetapi pihak lain mengaku sebagai murid Kaisar Suci, yang sangat menakutkan. Untuk sesaat, semua orang yang hadir saling memandang dengan kebingungan. Sengjun Mingxuan juga ragu-ragu. Kakak ipar, nama dewa sesat itu sepertinya Chen Yuan. Mereka adalah murid-murid sesat Chen Yuan. Bukankah ini seorang pengkhianat? Benar saja, dewa sesat itu bersembunyi di alam semesta. Jadilah yang pertama memposting. Kakak ipar itu buru-buru mengingatkan. Oke, ternyata dia seorang sesat dan pengkhianat, tangkap dia. Tunggu sebentar, kalian menindas sedikit orang yang lebih kuat, dan jangan bicara soal bela diri, keahlian apa yang kalian miliki. Jika kalian memiliki keahlian, kalian bisa bertarung satu lawan satu. Raja Suci Lingshan meraung dengan ekspresi tak percaya. Petik 2. Jadi kenapa kalau aku menindas sedikit orang dengan kekuatan lebih? Kalau kau mau berduel satu lawan satu, kau tidak punya kualifikasi. Mingxuan Sengjun berkata dengan tatapan menghina. Meskipun dia percaya diri, dengan kekuatan kultivasinya, bahkan jika dia dia bisa sepenuhnya mengalahkan dua orang bijak tingkat awal di pihak lawan. Tapi tidak perlu. Kenapa bertarung sendirian kalau bisa bertarung berkelompok? Menjijikkan. Kalian para penjahat yang tidak tahu apa-apa tentang bela diri, tahukah kalian konsekuensi menyinggung Kuil Yanshen? Kalian akan menyesalinya, kalian pasti akan menyesalinya. Apa itu Kuil Yanshen? Aku belum pernah mendengarnya. Jadi kenapa kalau aku menyinggung kalian? Semua orang suci patuhi perintah, bentuk formasi. Blokade ruang. Pada saat Raja Suci Huntian dan Raja Suci Lingshan diblokir oleh formasi agung semua orang suci. Tiba-tiba, aku melihat penghalang batas alam semesta di belakang mereka, dan ada ledakan fluktuasi spasial. Sebuah suara agung meledak di kehampaan. Orang-orang dari Kuil Yanshen berani bergerak, semua murid Kuil Yanshen patuhi perintah, jangan biarkan siapapun pergi. Ya, ikuti dekret Kaisar. Wosh. Detik berikutnya. Aku melihat sosok-sosok para santo satu demi satu keluar dari penghalang ruang kosmik. Sekilas, mereka sangat padat. Ternyata ada para master dan santo yang bergegas keluar. Di antara mereka, ada ratusan santo surgawi yang telah mencapai puncak kesucian. Ada lebih dari 20 penguasa surgawi. Ditambah 2 raja surgawi. Aura yang menakutkan menyapu. Seketika itu, para murid Kuil Yanshen langsung mengepung pasukan orang-orang di bawah komando Sengjun Mingxuan. Terutama, kedua Raja Suci Dao Surgawi menguncinya dengan erat. Dan langsung menutupi penonton dengan domain Raja Suci. Mereka bahkan tidak bisa mengirimkan sinyal bahaya, jadi mereka langsung diblokir di dalam penghalang domain. Hingga saat itu, sosok Chen Yuan perlahan muncul.
Murid memberi hormat kepada guru. Murid memberi hormat kepada guru. Lingshan dan Huntian melihat Chen Yuan membawa orang untuk membunuh mereka, dan mereka langsung bersemangat. Ada perasaan gembira seketika. Sekelompok anjing, bukankah tadi kau menindas beberapa orang yang memiliki lebih banyak pengikut? Sekarang, mengapa kau begitu sombong sampai mencoba lagi? Bukankah kau sangat menarik? Lord Huntian berteriak dan mengumpat di tempat. Penjahat itu berhasil, aku akan melawanmu 1 lawan 1 sekarang, apakah kau berani menerima tantanganku? Terlambat. Aku memiliki lebih banyak orang daripada kalian, mengapa aku harus melawan kalian 1 lawan 1? Kalian sekelompok bajingan, berani-beraninya kalian menghina Kui Lianshan, yang begitu kuat di alam semesta berdimensi tinggi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri hari ini. Dewa Suci Lingshan dan Dewa Suci Huntian segera merasakan manfaat bergabung dengan kekuatan besar. Ketika dia diintimidasi, lebih dari 800 saudara dan saudari berdiri seketika. Baru saja ingin berteriak, siapa lagi? Pada saat ini, Chen Yuan melangkah maju. Di bawah tatapan kagum semua orang suci, mereka menunduk dan datang ke Mingxuan Sengjun. Dengan aura memaksa raja, mengejutkan para hadirin. Kau punya 2 pilihan sekarang, tunduk kepada kaisar, atau mati. Pilih salah satu dari 2. Aku beri kalian 1 menit untuk memilih. Mereka yang bersedia pulang berdiri di sebelah kiri, dan mereka yang tidak mau pulang. Kata Chen Yuan acuh tak acuh. Tidak ada emosi dalam nada suaranya. Kami adalah anggota aliansi Kota Kosmos. Kami memiliki status bangsawan. Bagaimana mungkin kami bergabung dengan kalian, seorang bidat? Jangan bodoh. Aku sarankan kalian untuk segera menyerah dan berhenti melawan dengan keras kepala. Jika tidak, pasukan Kota Kosmosku akan datang, kalian semua akan mati. Seorang santo surgawi di puncak kesucian mengancam dari arah berlawanan dengan keras kepala. Chen Yuan menatapnya. Dia hanya menjentikkan jarinya dengan ringan. Sebuah pusaran lubang hitam yang mengerikan muncul seketika. Tampaknya ada beberapa akar dan tentakel pohon dunia yang menempel pada pusaran lubang hitam itu. Tentakel-tentakel mengerikan itu menembus dada santo puncak ini hampir tanpa usaha. Kekuatan melahap yang dahsyat sepenuhnya menyedot esensi sucinya dalam waktu kurang dari 10 detik. Chen Yuan mengusapnya dengan santai, dan seorang bijak jalan surgawi seketika berubah menjadi abu, dan tubuh serta jiwanya menghilang. Bahkan sampah pun tak tersisa. Tubuh emas abadi sang suci dipenggal sesuka hati seperti babi atau anjing. Tidak ada kesempatan untuk membentuk kembali tubuh fisiknya sama sekali. Ini sungguh mengerikan. Kau masih punya 30 detik untuk membuat pilihan. Nada suara Chen Yuan tetap acuh tak acuh. Pada saat ini, para orang suci di pihak Mingxuan Sengjun mulai ragu-ragu. Kakak ipar, bagaimana kalau kita akui dulu, situasi saat ini terlalu tidak menguntungkan bagi kita. Lawan memiliki 2 raja surgawi, dan bidah jahat yang tak terukur, dan mereka memiliki lebih banyak orang daripada kita, 8 lipatan, kita tidak punya peluang untuk menang. Lebih baik berpura-pura menyerah dulu, tunggu sampai gelombang krisis ini berlalu, lalu cari kesempatan untuk memberi tahu atasan. Ketika saatnya tiba, ketika pasukan datang, membasmi bidah dan iblis hanya tinggal sekejap. Kakak ipar buru-buru mengirimkan transmisi suara ke lorong rahasia. Sepertinya, itu satu-satunya jalan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.